Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengenalan ilmu kimia serta pengenalan materi. Hari ini kita akan membahas mengenai metode ilmiah serta kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Nah, apa sih itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu penelitian yang sistematis yang membentuk ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu kimia itu berkembang melalui eksperimen. Oleh karena itu, ilmu kimia selain berisi tentang produk-produk ilmiah yang berupa fakta, prinsip, hukum, dan teori, ilmu kimia juga memuat proses-proses ilmiah. Nah, apa saja langkah-langkah dalam metode ilmiah? Coba kalian perhatikan skema metode ilmiah yang ada di layar. Metode ilmiah itu berawal dari adanya permasalahan yang diperoleh dari pengamatan terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terjadi pada suatu objek pengamatan. Sebagai contoh, peristiwa yang paling gampang kita amati yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah peristiwa perkaratan besi. Awalnya, para ahli melakukan pengamatan atau nama lainnya observasi, mengapa sih besi itu bisa berkarat? Nah, langkah selanjutnya melakukan penelitian atau eksperimen mencari penyebab terjadinya perkaratan. Nah, dari eksperimen tersebut nanti akan dikumpulkan informasi atau data yang direkam dalam bentuk catatan pengamatannya. Data tersebut dapat berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Data kualitatif itu berisi catatan secara umum tentang gejala yang terjadi pada objek pengamatan. Biasanya tidak berupa angka. Sebagai contoh, besi berkarat, karatnya berwarna kuning atau coklat. Maka hal tersebut disebut sebagai data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berasal dari pengukuran. Sebagai contoh, lamanya waktu yang diperlukan sampai terbentuk karat, masa besi sebelum dan sesudah mengalami perkaratan, itu kan berupa angka-angka. Maka yang demikian disebut sebagai data kuantitatif. Selanjutnya, dari data tersebut dapat dipelajari fenomena yang terjadi secara utuh untuk mengambil kesimpulan yang bersifat sementara, inferensi, atau yang disebut sebagai hipotesis. Beberapa eksperimen diperlukan untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut, sehingga perlu untuk merancang eksperimen, yaitu untuk menguji kesimpulan sementara yang telah diambil. Dan selanjutnya, setelah seluruh informasi terhadap pengujian hipotesis tersebut ternyata dapat dipertanggungjawabkan, maka terbentuklah suatu teori atau hukum, atau memperbaiki teori yang sudah ada. Jadi inilah langkah atau skema dari metode ilmiah. Ibu ulang, yang pertama pengamatan. Setelah pengamatan akan diperoleh data, kemudian datanya diolah. Kemudian menarik kesimpulan sementara atau hipotesis. Selanjutnya merancang eksperimen untuk membuktikan atau menguji kesimpulan sementara. Langkah selanjutnya menyusun teori. Hipotesis yang telah teruji dalam berbagai eksperimen dan hukum-hukum yang terkait dapat digunakan untuk menyusun teori. Demikian sepintas mengenai skema metode ilmiah, nanti akan kita bahas lebih dalam di latihan soal. Selanjutnya mengenai laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Jadi namanya adalah laboratorium. Sedangkan praktikan
adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Jadi ketika kalian melakukan praktikum di lab, maka kalian disebut sebagai praktikan. Nah, laboratorium sebenarnya ada di tingkat MA itu ada 3 laboratorium kimia, fisika, dan biologi. Nah, saat kalian bekerja di laboratorium, kalian harus mengenal alat-alat apa saja yang sering digunakan, serta bahan-bahan kimia apa saja yang sering digunakan untuk percobaan. Berikut penjelasannya. Nah, di layar kalian itu adalah alat-alat laboratorium yang umum digunakan. Silahkan kalian amatin. Sebenarnya contohnya ada banyak, tidak hanya ini aja. Nanti kalian bisa mencari lebih dalam di internet atau buku yang kalian miliki. Lanjut, mengenai bahan kimia. Jadi selain alat-alat dalam laboratorium, tersedia juga bahan-bahan kimia yang berupa padat, cair, atau larutan. Nah, zat-zat tersebut ditempatkan dalam wadah khusus atau harus diperlakukan secara khusus. Kenapa demikian? Karena larutan-larutan tersebut itu mempunyai karakteristik tertentu yang bisa jadi berbahaya bagi kita. Apa saja karakteristik bahan kimia yang harus kalian ketahui? Nah, yang pertama ada bahan mudah meledak atau nama lainnya eksplosif. Contoh bahannya asetilina dan amonium nitrat. Jadi lambangnya seperti ini. Yang kedua, ada namanya bahan pengoksidasi. Contohnya aseton dan asam sulfat. Lambangnya seperti ini. Selanjutnya, ada bahan karsinogenik atau memicu timbulnya sel kanker. Contohnya benzena dan asbes. Lambangnya bisa kalian lihat. Selanjutnya, mudah terbakar atau flammable. Ada bahan beracun atau toksik. Jadi bahan beracun atau toksik itu sebisa mungkin kita hindari. Langkah selanjutnya, ada bahan yang bersifat korosif dan menyebabkan iritasi. Jadi ketika kalian bekerja di lab, kalian harus berhati-hati. Pada umumnya, bahan kimia di lab bersifat racun. Oleh karena itu, penggunaannya dalam praktikum harus sesuai dengan petunjuk dan arahan dari guru atau petugas lab. Untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium, maka kalian perlu memperhatikan tata tertib dan kehati-hatian ketika bekerja di lab. Sebagai contoh, ketika kalian akan praktikum, kalian harus membaca petunjuk praktikum terlebih dahulu. Terus kalian juga harus menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan. Dilarang makan dan minum di lab. Kalian juga harus menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungannya. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir terutama setelah praktikum. Dan seterusnya. Nanti bisa kalian cari lebih dalam di internet dan akan kita diskusikan. Oke, jadi materinya cuma sampai sini aja. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.